Kerugian negara dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1.088.650.808.028 rupiah. Di balik kemilau bisnis tekstil, tersembunyi aroma busuk yang mengguncang fondasi perbankan negeri. Kredit jumbo, dokumen fiktif, dan angka triliunan rupiah kini menyeret nama besar. Sritex menerbitkan medium term notes atau surat utang jangka menengah. Bank-bank daerah menyalurkan kredit seolah semuanya sah. Tapi setelah audit forensik terungkap jaminan bodong, laporan keuangan direkayasa. Semua hanya topeng untuk menutupi korupsi. Publik murka. Di saat masyarakat berjuang menabung, institusi keuangan justru bermain api. Apakah integritas bank kita hanya sebatas laporan bulanan? Apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Kini, Kejagung telah menetapkan 3 mantan direksi bank sebagai tersangka. Namun publik bertanya, apakah Sritex akan diseret juga? Ataukah nama besar akan kembali lolos dari jerat hukum? Kasus ini bukan hanya tentang angka, ini tentang kepercayaan publik, tentang keadilan yang harus ditegakkan. Jakarta, Amateur News. Sebuah drama hukum berskala triliunan rupiah kembali menggegerkan tanah air. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam langkah tegasnya menegakkan supremasi hukum dan membongkar praktik korupsi kelas kakap telah menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sritex, salah satu perusahaan tekstil raksasa di negeri ini. Tak tanggung-tanggung, negara ditaksir merugi hingga lebih dari 1,08 triliun rupiah akibat rangkaian kebijakan pemberian kredit yang diduga penuh manipulasi dan pelanggaran prosedur. 8 tersangka ini tak lain adalah para elit mantan petinggi keuangan dan perbankan, baik dari internal Sritex maupun dari jajaran direksi bank-bank daerah terkemuka seperti Bank DKI, Bank PJB, dan Bank Jateng. Mereka diduga memainkan peran krusial dalam memuluskan pencairan kredit dengan dalih palsu, jaminan fiktif, hingga mengabaikan norma-norma dasar kehati-hatian perbankan. Salah satu tokoh kunci dalam pusaran kasus ini adalah Alan Moran Svrino, AMS. Mantan Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006 hingga 2023. Sebagai otak keuangan perusahaan, AMS diduga kuat menjadi inisiator pengajuan kredit bermasalah. Ia menandatangani permohonan kredit ke Bank DKI dengan menyertakan invoice fiktif sebagai dasar pencairan dana. Lebih parahnya lagi, dana hasil pencairan yang semestinya untuk modal kerja justru digunakan untuk melunasi utang medium term note. Sebuah bentuk pengalihan dana yang jelas-jelas menyalahi aturan. Tak hanya dari internal perusahaan, pelanggaran sistemik ini juga melibatkan nama-nama besar dari sektor perbankan. Babai Farid Wazadi, BFW, mantan Direktur Kredit UMKM sekaligus Direktur Keuangan Bank DKI, periode 2019 hingga 2022, diduga turut mengesahkan kredit senilai ratusan miliar rupiah tanpa mempertimbangkan fakta bahwa Sritex tengah dibebani kewajiban MTN di Bank BRI. Padahal, tugasnya sebagai Komite A2 yang memiliki wewenang memutus kredit hingga 150 miliar rupiah, seharusnya menuntut ketelitian dan integritas. Sementara itu, Pramono Sigit PS, yang menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI hingga 2021, juga terseret karena mengambil keputusan serupa. Ia dianggap lalai dalam menilai kelayakan kredit dan menyetujui pencairan dana dengan jaminan umum tanpa kebendaan, meski Sritex jelas-jelas tidak tergolong sebagai debitur prima.
Kisru ini semakin membesar dengan keterlibatan Yudi Reynolds, YR, mantan Direktur Utama Bank BJB, yang menyetujui penambahan plafon kredit sebesar 350 miliar rupiah kepada Sritex, meskipun mengetahui laporan keuangan Sritex tak mencantumkan utang existing senilai 200 miliar rupiah dan MTN yang segera jatuh tempo. Ia tetap memutuskan untuk mencairkan kredit tanpa menunggu pelunasan MTN tersebut. Sebuah tindakan yang menggambarkan lemahnya pertimbangan risiko dan dominasi kepentingan non-bankable. Peran tak kalah penting juga dimainkan oleh Benny Riswandi, BR, ex-SEVP Business Bank BJB yang menutup mata terhadap prinsip-prinsip dasar FIMAC, character, capacity, capital, collateral, condition saat mengevaluasi permohonan kredit dari Sritex. Ia bahkan tak melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan yang disodorkan analis internal bank dan hanya mengandalkan paparan dari divisi korporasi, meski sebenarnya ia tahu perusahaan tengah mengalami penurunan ekspor dan peningkatan utang. Sementara itu, dari kubu Bank Jateng, nama-nama seperti Supriyatno dan Pujiono juga ikut disorot. SP, yang menjabat sebagai Direktur Utama, diduga menyetujui kredit modal kerja Supply Chain Financing SCF tanpa membentuk Komite Kebijakan Perkreditan, sebuah pelanggaran prosedural serius. Ia juga menyetujui laporan keuangan tanpa verifikasi faktual, meski Sritex jelas memiliki kewajiban yang jauh lebih besar dibanding asetnya. Pujiono, sebagai Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial, juga diduga mengesahkan kredit tanpa pembentukan komite dan verifikasi laporan. Ia menyetujui pemberian kredit dengan dasar data mentah yang tidak tervalidasi, sehingga risiko gagal bayar menjadi sangat tinggi. Yang paling mencengangkan adalah peran SD, mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi Bank Jateng. Ia tidak hanya lalai dalam memastikan penerapan manajemen risiko, tetapi juga menandatangani persetujuan kredit berdasarkan analisa yang tidak diverifikasi. Bahkan, ia mengesahkan persetujuan limit supply chain financing tanpa dasar kuat. Sebuah tindakan yang berpotensi menghancurkan fondasi kehati-hatian yang semestinya dijunjung tinggi oleh sektor perbankan. Semua tindakan ini, jika disatukan, membentuk skema sistemik yang nyaris tak terbaca dari luar. Namun, Kejaksaan Agung bergerak cepat dan tegas, mengungkap permainan gelap di balik layar bisnis perbankan dan korporasi nasional. Akibat dari praktik pemberian kredit yang diduga melawan hukum tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar 1,08 triliun rupiah. Saat ini, angka tersebut masih dalam proses finalisasi penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kesimpulan, skandal kredit Sritex ini bukan hanya soal penyimpangan prosedural, melainkan cermin nyata betapa celah dalam sistem pengawasan perbankan bisa dimanfaatkan oleh elit korporasi dan bank untuk memuluskan kepentingan pribadi. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi tiang utama dunia keuangan nasional. Saran: Amateur News menyerukan kepada seluruh regulator dan penegak hukum untuk memperketat pengawasan terhadap pemberian fasilitas kredit, khususnya dalam korporasi besar. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem persetujuan kredit, integrasi data OJK, serta pembentukan sistem deteksi dini terhadap laporan keuangan fiktif harus dijadikan prioritas nasional. Jika tidak, bukan tak mungkin skandal seperti ini akan kembali terjadi dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar.